Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat di pembelajaran PAI bersama Ibu Dede. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Gimana? Udah siap belum belajarnya? Kalau udah siap, sebelum kita belajar, yuk kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar Quran Surat Ad-Duha. Ayo kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak hebat, tadi kita telah membaca surat Ad-Duha. Nah, di sini Ibu punya surat Ad-Duha beserta artinya. Nanti kalian boleh pelajari ya. Nah, sekarang kalian tahu nggak kenapa sih surat Ad-Duha diturunkan? Nah, baiklah kita belajar asbabun nuzul atau surat sebab-sebab diturunkannya surat Ad-Duha. Apa sih asbabul nuzulnya? Atau apa sih sebab-sebabnya diturunkannya surat Ad-Duha itu? Nah, surat Ad-Duha itu diturunkan karena Allah itu menjawab sanggahan para kafir Quraisy yang mengejek kepada Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, waktu itu ada kekosongan waktu atau ada peristiwa Fathul Hayyi atau disebut waktu yang dimana tidak diturunkannya wahyu. Ketika itu terjadi selama 15 hari. Nah, ketika itu para kafir Quraisy menyebut atau mengejek kepada Nabi Muhammad, sekarang Allahnya telah meninggalkannya. Nah, makanya diturunkanlah surat Ad-Duha. Isi kandungan surat Ad-Duha, pertama, surat Ad-Duha itu memiliki artinya waktu duha, yaitu waktu saat matahari naik sepenggal. Surat Ad-Duha menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad akan kemenangan dalam berdakwah. Terus surat Ad-Duha itu kandungannya tentang Allah itu tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad. Kemudian surat Ad-Duha berisikan perintah dan larangan untuk berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta. Itu dilarang ya dalam surat Ad-Duha. Nah, seperti tadi dalam isi kandungan surat Ad-Duha, jadi Ad-Duha itu artinya? Ya, artinya Ad-Duha itu waktu.
pagi atau waktu duha ya. Kemudian surat Ad-Duha terdiri dari berapa ayat coba? Masih ingatkah yang tadi? Ya, betul. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha itu dalam Al-Quran merupakan surat ke-93. Nah, surat Ad-Duha ini disebut juga atau dikelompokkan juga ke dalam surat Makkiyah. Ya. Nah, surat Ad-Duha itu mempunyai 7 faidah atau keutamaan dari surat Ad-Duha. Ayo kita belajari apa saja sih keutamaan atau faidah dari surat Ad-Duha. Satu, dunia itu tidak lepas dari ke dari kekeruhan, kesuraman, dan sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad atau penuh lelah, penuh sukar, dan kecapean. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengingat berbagai nikmat dan berbagai kesusahan sehingga kita bisa terus bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, faidahnya kita wajib mensyukuri nikmat dan disalurkannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, Allah suka melihat eh, tampaknya bekas nikmat Allah pada hambanya. Yang kelima, meminta-minta dalam surat Ad-Duha itu mencakup meminta harta, meminta ilmu, ya. Seperti mereka ini tidak boleh dihardik. Yang meminta hanya kepada Allah, yang meminta hanya menuntut ilmu, dikasih ilmu yang banyak itu kepada Allah. Jadi kata Allah itu, orang yang seperti ini tidak boleh dihardik. Oleh karena itu, seorang yang berilmu hendaknya berakhlak mulia, baik itu di hadapan orang yang diajarkan maupun di hadapan semua orang. Harus tetap murah senyum, harus memuliakan orang, dan harus saling menyayangi. Yang keenam, faedahnya nikmat yang disyukuri adalah nikmat duniawi. Bukan hanya duniawi saja, tapi dengan nikmat ukhrawi. Ya. Yang terakhir, faedahnya dengan surat Ad-Duha ini kita dianjurkan untuk menyebut-nyebut nikmat Allah di saat ada maslahat. Artinya apa? Jika kita senang pun kita harus menyebut nikmat Allah ya. Orang yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Baiklah anak-anak, mungkin itu tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tugasnya sekarang kalian tulis surat Ad-Duha beserta artinya di buku catatan kalian ya. Nanti Ibu periksa. Baiklah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.